Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Rahman. Saya Yudi Agustiar. Saya Nadia Putri Fatima Azahra. Kita dari kelas 12 E2 Multimedia. Kita PKL di CV Gudang Media Promo atau disebut juga GBT, yang bertempatan di Jalan Veteran nomor 65 Kota Sukabumi. Kita PKL di tempat atau saya. Alasan kita memilih Gudang Media Promo untuk tempat PKL karena ini masih di dalam kota kami tidak pergi keluar kota dan adanya pandemi, jadi kita harus mengatur perekonomian keluarga dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pekerjaan PKL apa saja untuk masing-masing orang? Kita di Gudang Media Promo ini tidak dibeda-bedakan dalam hal tugas seperti percetakan pada umumnya, ngedesain, nyablon, desain mug yang kayak gitu. Nah, bikin apa saja tugas PKL-nya? Buat desain mug, desain kaos, ID nama, ID card gitu. Terus CV. Bagaimana dan ceritakan pengalaman PKL kakak-kakak saat pertama kali PKL? Pertama-tama perkenalan dulu, terus nulis materi, apa itu CorelDRAW, Photoshop, terus sama perbedaannya, terus install CorelDRAW. Kak, kira-kira dalam sehari berapa jam praktek kerjanya dan dari jam berapa sampai jam berapa? Kita dalam sehari 10 jam dari jam 8 sampai jam 5. Kalau misalkan pas PKL suka dimarahin nggak? Kalau bikin kesalahan atau kayak gitu, kita belum bisa menguasai softwarenya. Kalau kita belum bisa menguasai software, kita cari tahu. Pertama kita googling dulu. Kalau misalkan emang nggak bisa sama sekali, bertanya, apa salahnya bertanya. Selama PKL, apakah ada kesulitan? Kesulitan apa dan bagaimana cara mengatasinya? Kesulitannya sih susah beradaptasi. Dan cara mengatasinya, kalian harus lebih banyak bersosialisasi, berbicara, dan seperti itu. Banyak bertanya. Sering nanya lah. Bagaimana sistem kerjanya? Sistem kerjanya itu kita harus disiplin, terus tepat dalam waktu. Kalau ada kesalahan langsung bilang, jujur juga dalam omongan gitu. PKL ngapain aja sih? Kayak di sana kita dikasih tugas ngapain aja? Apa udah kayak kerja biasa atau gimana? Nah, kalau khusus di Gudang Media Promo atau di GBT, kami PKL selayaknya anak-anak PKL. Kami diperlakukan beda. Maksud beda itu tidak diperlakukan seperti pekerja lain. Pengalaman apa yang membuat kakak-kakak jadi nyaman untuk melakukan PKL di perusahaan tersebut? Orang-orangnya sih pada asik, setelah kenal deket. Jika PKL, misalnya kita belum menguasai bidang tersebut, apakah di tempat PKL nanti akan diajarkan? Kita diajarin sampai bisa,
kalau nggak bisa harus bertanya, pokoknya nanti diajarin sampai kita tahu gitu. Apa saja yang dipersiapkan untuk terjun ke dunia PKL? Yang pertama adalah skill, kemampuan, cara berbicara, sopan santun, pokoknya yang berbau-bau sosial seperti itu. Kalian harus pandai-pandai beradaptasi. Bagaimana kehidupan sosial di sana? Apa berbaur sama yang tidak PKL atau yang PKL saja? Kalau kita berbaurnya sama siapa aja, bahkan sama yang punyanya sering banget. Tapi kalau lagi sibuk, kita lihat keadaannya juga, sibuk apa enggak. Pertanyaan selanjutnya, lebih banyak susah atau senang? Sebenarnya kalau susah senang itu balance sih menurut kita. Susahnya ada, senangnya ada, yang namanya juga kan kehidupan. Ilmu apa yang paling bermanfaat yang diajarkan di sekolah? Desain sih, karena sesuai skill. Kalau PKL, pakai laptop sendiri atau di sana disediakan? Kita pakai laptop sendiri, nanti kalau gak ada laptop bisa tukeran gitu, siapa yang udah nanti tukeran bisa. Apa motivasi Akang Teteh yang membuat PKL semangat? Karena PKL itu akan menjadi bagian sejarah dalam perjalanan hidup kalian. Terus ada orang tua juga yang harus dibahagiakan. Jika Akang Teteh melakukan kesalahan saat PKL, apa yang harus Akang Teteh lakukan? Minta maaf, nah, intinya tanggung jawab. Pelajaran dan pengajaran yang didapatkan saat PKL. Pelajarannya kita dapat pengalaman, karena pengalaman itu adalah sebuah pelajaran buat kita. Kalau pengajarannya kita dapat ilmu bagaimana bisnis, cara kerja gitu. Agar selalu nyaman dan betah selama PKL itu bagaimana? Pertama, kalian harus mentaati peraturan. Kedua, jangan buat masalah, menjaga nama baik sekolah juga. Kalau misalnya PKL tidak mempunyai skill, bagaimana? Ya dari sekarang belajar gitu kan. Kalau misalkan nggak tahu, tinggal cari di YouTube kan tutorial. Yang penting mah tahu dasar-dasarnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemilihan tempat PKL sesuai dengan kemampuan atau keterampilan diri? Alhamdulillah ya, kita bertiga sesuai karena kita masuk kriteria itu, karena masuk ke desain grafis. Waktu itu kalau nggak salah guru multi pada ngelakuin kunjungan ke yang PKL. Itu kunjungannya ngapain aja? Itu adalah monitoring, berbincang-bincang antara pembimbing sekolah dan pembimbing lapangan. Apa kekurangan dari kita bertiga nanti disampaikan untuk diperbaiki. 3. Apa aja sih yang harus disiapkan setelah pulang PKL? Bikin laporan, terus kalau misalkan ada tugas dari sekolah selesaiin. Tips-tips biar berjalan dengan lancar saat PKL. Tipsnya mempersiapkan diri mulai dari mental, materi, portofolio juga bisa. Apa saran agar anak multimedia yang baru pemula belajar agar menjadi ahli dalam bidang multimedia? Semuanya bisa terjadi kalau kita rajin, tekun, banyakin lihat tutorial. Terus yang penting kalian harus punya mentor sih sebenarnya, biar ada yang komen gitu saat desain kalian, biar kalian bisa bertanya. PKL gitu dapat nilai gak sih? Kalau ada berarti yang ngasih dari pihak perusahaannya. Kalau misalkan nilai PKL tersebut gak mencukupi, gak bisa lulus. Ya dikasih kalau nilai dari perusahaan, terus kalau misalkan nilainya belum cukup bisa jadi diulang kembali. Pertanyaan selanjutnya, cara ngadepin PKL gimana sih Kak? Apa harus santai atau harus tegang? Ya kita harus santai aja, biasa aja. Kalau Relax. ya relax, fun, bawa senang aja, jangan dibawa itu pikiran. Yang selanjutnya, tipsnya dong Kak biar PKL-nya bisa sesuai dan bagus penilaiannya. Pertama kalian harus disiplin, mentaati peraturan, dan pokoknya jangan kurang-kurangin lah buat masalahnya atau jangan sama sekali. Pertanyaan selanjutnya,
jika PKL apakah kita harus mengumpulkan portofolio yang banyak? Harus sih, lebih baik banyak portofolio siapin dari sekarang. Pertanyaan selanjutnya, sistem memilih tempat PKL itu seperti apa? Apakah oleh guru atau individu? Kita individu bisa milih sendiri sesuai kemampuan dan skill kita. Ada tips gak buat kami yang akan PKL? Tipsnya kalian harus banyak belajar, terus jangan lupa portofolionya diupdate setiap hari, rajin-rajin ngepost di Behance atau di Dribbble untuk portofolio kalian. Pertanyaan selanjutnya, saya tuh merasa nggak ada kemampuan di bidang multi manapun, baik desain, animasi, atau coding. Dulu mau mikirin mungkin bisa dikembangin waktu kelas 11, malah pandemi kayak gini, jadi makin bingung dan makin overthinking. Takutnya nanti waktu PKL dikasih tugas dan nggak bisa, terus malah nggak lulus. Mau ngembangin di rumah juga nggak ada laptop, minta ke orang tua tapi pemasukan mereka juga terhambat karena pandemi. Ada saran dari kakak? Sarannya sih kan di PKL juga sama ya, kayak belajar jadi ya sama-sama belajar lah di PKL. Tempat PKL itu kalau misalkan nggak punya laptop, tinggalkan punya HP, lihat tutorial aja di YouTube. Buat kakak dia mungkin akan menambahkan. Buat teman-teman yang kayak gitu, yang nggak punya laptop atau susah juga, yang penting mah banyak-banyak belajar, kan punya HP bisa lihat tutorial, yang penting mah tahu dasar-dasarnya, karena kan di PKL juga sama-sama belajar, sama-sama sharing. Nanti kalau tidak tahu juga kita bisa bertanya sampai bisa diajarin. Iya, jadi sarannya kalian harus banyak-banyak baca, lihat tutorial. Nanti kan kalau ada teman atau tetangga yang punya laptop gitu, yang sekelas atau beda kelas, kalian bisa ikut belajar di situ, bisa ikut meraktekin yang udah kalian lihat, yang udah kalian baca. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, kalian bisa tanya chat ke salah satu dari kita akan menjawab dengan senang hati. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.